Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayyuhat talabah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa hadir kembali dalam rangka mempelajari salah satu kitab yang berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya, pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha, yang memang didesain secara khusus bagi orang-orang yang tidak terbiasa mengucapkan bahasa Arab. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca, ya, percakapan hiwar pada pelajaran yang kelima ini. Kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, pada kesempatan hari ini kita akan menjawab beberapa latihan yang terdapat di dalam buku ini. Baiklah, dengan memanfaatkan waktu yang ada, mari kita jawab soal-soal yang telah dipersiapkan. Yang pertama adalah di sini ajib, ya. Ajib sukun anil as'ilatil atiyati. Ajib, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, jadi pertanyaan berikut ini, ma'asyiral muslimin, masih ada kaitannya dengan hiwar yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah aina kitabu Muhammadin, ya, aina kitabu Muhammadin, di mana bukunya Muhammad. Ya, kalau kita merujuk dengan soal di atas, maka jawabannya adalah huwa, ya, ala al-maktabi, huwa ala al-maktabi hunaka. Ya, wa alal maktabi hunaka. Kemudian, nah ini dia, aina kitabu Ammarin. Nah, aina kitabu Ammarin. Nah, padahal ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat kembali ke percakapan di atas, ini ada kesalahan, ya. Nah, kesalahan yang benar itu bukan kitab, akan tetapi yang ditanyakan, yang terdapat di dalam percakapan adalah daftar, ya. Aina daftaru Ammarin. Nah, ini yang tepat kalau kita kembali ke atas. Maka jawabannya adalah ala al-maktabi, ya, alal mohon maaf, ala maktabil mudarrisi. Nah, ala maktabil mudarrisi. Maktabi, kenapa berharokat kasroh? Karena didahului dengan huruf jar. Nah, seperti itu. Dan al-mudarrisi, kenapa dia dikasroh? Karena posisi dan kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Nah, seperti itu, ya. Kita masih membahas tentang pelajaran mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini juga mudah. Aina, ya, haqibatul mudarrisi, di mana tasnya guru itu? Ya, jawabannya adalah, ya, hiya tahtal maktabi, ya. Nah, hiya tahtal maktabi, seperti itu. Selesai kita dari latihan yang pertama, kita berpindah kepada latihan yang kedua, yaitu perintahnya adalah adif, ya, sukun, tapi karena ada dua sukun, fil. Nah, adifil kalimatal ula ila atsaniyati. Ya, adif, kalau kita terjemahkan tekstual, idofahkanlah. Nah,
Idhofah itu apa? Idhofah ya, kalau kita tulis idhofah itu tulisannya seperti ini. Idhofah itu ikhwan dan akhwat adalah proses atau susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kita diminta untuk membuat susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, di sini kita perintahnya adalah merubah kata yang pertama ya menjadi mudhof dan kata yang kedua menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Nah, akan mudah dengan contoh. Contoh yang pertama ada dua kata. Yang pertama kitabun, yang kedua Muhammadun. Nah, kita rubah menjadi susunan mudhof dan mudhof ilaih. Maka dia menjadi kitabu Muhammadin. Nah, seperti itu. Artinya ya, kita ingat-ingat bersama susunan mudhof dan mudhof ilaih itu salah satu maknanya adalah memberikan makna kepemilikan bukunya Muhammad. Kemudian contoh di sebelahnya ada maktabun, ada al-mudarrisu. Nah, berarti berubah menjadi maktabul mudarrisi, seperti itu ya. Nah, dan ini adalah salah satu syarat susunan mudhof dan mudhof ilaih adalah tidak boleh mudhofnya ya, tidak boleh bersambung dengan alif lam. Contohnya, misalkan di sini al-maktabu ya. Al-maktabu al-mudarrisi. Nah, ini tidak boleh. Karena ada alif dan lam, ini tidak boleh. Nah, kemudian apabila ada tanwin, misalkan maktabun al-mudarrisi. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena ada tanwin. Jadi syaratnya kita perhatikan di sini. Yang pertama tidak boleh ditanwin, kemudian tidak boleh bersambung dengan alif dan lam, dan mudhof ilaihnya adalah harus berharokat kasroh, tidak boleh fathah, tidak boleh dhammah, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian kita akan mencoba menjawab. Yang pertama ada qalamun dan hamidun. Ya, mudah saja ya. Qalamun hamidun, maka dia akan menjadi ya qalamu hamidin. Nah, qalamu hamidin. Kemudian di bawahnya ada baitun, ada abbasun. Artinya apa qalamun hamidun? Qalamu hamidun artinya apa? Ya, penanya hamid. Kemudian baitu. Nah, baitun abbasun berubah menjadi baitu abbasin, rumahnya Abbas. Kemudian ada ghurfatun dan aliyun berubah menjadi ghurfatu aliyin. Kemudian ada daftarun dan sa'idun, maka berubah menjadi daftaru sa'idin ya, buku tulisnya Sa'id. Ghurfah kamarnya Ali. Mindilun yasirun berubah menjadi mindilu yasirin, sapu tangannya Yasir. Kemudian komisun ammarun ya, komisu ammarin, kemejanya Ammar. Kemudian sarirun khalidun berubah menjadi sariru khalidin, kasurnya Khalid. Kemudian nah ini miftahun al-baitu, maka berubah menjadi miftahul baiti, kuncinya rumah itu. Kemudian ada dukanun dan tajirun ya, dukan toko, dukanut tajiri ya, tokonya pedagang itu. Kemudian ada lagi di bawahnya ada baitun, ada al-muhandisu, maka berubah menjadi baitul muhandisi, rumahnya muhandis ya, insinyur. Kemudian ada ismun dan al-waladu berubah menjadi ismul waladi ya, namanya anak laki-laki itu. Kemudian ada kitabun dan Allahu, maka berubah menjadi kitabullahi ya, kitabnya Allah. Kemudian ada bintun dan at-tabibu, maka dia berubah menjadi bintut tabibi ya, anak perempuannya dokter itu. Dan yang terakhir ada miftahun
dan as-sayyaratu, maka berubah menjadi miftahus sayyarati. Ya, miftahus sayyarati, kuncinya mobil itu. Alhamdulillah selesai dari latihan yang kedua. Kemudian kita beranjak pada latihan yang ketiga. Seperti biasa, Iqra waktub. Ya, bacalah dan tulislah. Ya, ma'adopti awakhiril kalimati. Tentunya bersama dengan menentukan harokat akhir dari kata-kata berikut ini. Ya, yang pertama, nah kita diminta untuk menulis ulang, dibaca ulang, ditulis di buku tulis kalau kita punya ya, kalau dan kita memiliki waktu luangnya. Di sini kita diminta untuk menentukan harokat akhirnya. Jadi kita akan langsung ke harokat akhirnya saja. Maka ini susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka dia berubah menjadi baitul. Nah, ayo yang mana ini? Madrasati. Ya, babul madrasati. Ya, pintunya sekolah itu. Nah, kemudian ada himarur rajuli. Ya, keledainya laki-laki itu. Nah, kemudian ada baitu hamidin. Nah, rumahnya Hamid. Kemudian ada sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Kemudian, nah ini kira-kira yang pas yang mana ini? Apakah man atau min? Ya, tentu saja yang pas adalah yang min. Ya, min baitil mudarrisi. Ya, min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Seperti itu, insya Allah maknanya sudah kita pahami bersama. Alhamdulillah, di sini ada kelewatan ya. Ada mindilu, ya mohon maaf, mindilu. Ya, Ammarin, sapu tangannya Amar. Kemudian ismut tolibi, ya, namanya siswa itu. Kemudian ada baitullahi, ya rumahnya Allah. Kemudian fi kitabillahi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kitab ini kasroh? Apa sebabnya? Nah, tidak mungkin kalau tidak ada sebab begitu ya. Nah, sebabnya sebagaimana kita ketahui. Nah, ini ada huruf jar. Kalau baitullahi kenapa kasroh? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Sebabnya siapa? Sebabnya adalah ini. Ya, kitabi, sebabnya seperti itu. Selesai kita dari latihan yang ketiga. Kemudian kita beranjak kepada latihan yang keempat. Nah, di sini kita diminta untuk ikro, ya, bacalah. Ini lumayan banyak ya. Pada latihan yang keempat ini kita diminta untuk membaca dan saya tambahkan sekaligus diterjemahkan. Seperti itu. Dan ditentukan harokat akhirnya mana yang kira-kira sesuai, dan kalau berubah pasti ada sebabnya. Seperti itu. Nomor satu, yang pertama adalah aina baitul mudarrisi. Ya, aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Ya, di manakah rumahnya guru itu? Ya, guru laki-laki tentunya. Jawabannya adalah huwa ba'idun. Ya, huwa ini kata ganti ya, kata ganti. Kembali kemana? Kembalinya ke kata baitun. Nah, seperti itu. Kembalinya ke kata baitu. Ya, dan perlu kita ingat, ini sedikit faedah ya, bocoran dari saya sebelum kita beranjak lebih jauh. Huwa ya, atau kata ganti itu pasti kembalinya ke belakang, kembalinya ke yang sebelumnya, tidak pernah kembali ke depan. Ini nggak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Nah, ini sedikit bocoran dari saya. Jadi kalau kita ketemu huwa, nah huwa ini kira-kira kembali kemana ini? Apakah kembali ke mudarris atau kembali ke bait atau kemana? Ini yang harus kita cari. Nah, kalau di sini yang ditanya adalah bait, maka huwa di sini yang dimaksud adalah bait. Aina baitul mudarris, di mana rumahnya guru itu? Maka yang ditanya adalah rumah, objeknya. Huwa, rumah itu, ba'idun, jauh. Seperti itu ya. Ingat, domir atau kata ganti, baik itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ya itu pasti kembali ke yang sebelumnya. Dan ini yang perlu kita ingat bersama. Nggak mungkin dia ke depan, ini nggak mungkin. Nah, ini perlu kita ingat. Yang kedua adalah Al-Qur'anu
kitabullahi. Ya, Al-Quran adalah kitabnya Allah, seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah Al-Ka'batu Baitullahi. Ya, Ka'bah adalah Baitullah. Kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah Muhammadun. Ya, di sini kita kasih ya. Nah, Muhammadun. Nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullahi. Muhammad, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ya, Rasulullah, utusannya Allah. Kemudian yang kelima adalah, nah ini, kharajal mudarrisu. Nah, kalau ada predikat, ya, kalau ada predikat atau biasa kita sebut dengan fiil, pasti ada subjeknya yang menjalankan perbuatan tersebut. Nah, maka di sini dia harus berharokat dhammah, ya, bocoran saja ya. Tidak paham tidak apa-apa. Tapi ini sedikit bocoran, spoiler. Nah, seperti itu. Kharajal mudarrisu min. Ya, min. Kalau man mungkin enggak? Kalau man tidak mungkin. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Iya, kenapa ghurfati? Kenapa kasrah? Kok tidak dhammah atau fathah? Nah, karena dia didahului oleh huruf jar, seperti itu. Dan ini kenapa? Karena disebabkan oleh mudhof, ya. Ini kita ingat-ingat lagi ya. Jadi perubahan itu pasti ada sebabnya. Kemudian yang keenam, hadza baitu hamidin. Ya. Hadza baitu hamidin wa dzalika baitu khalidin. Ya, artinya adalah ini rumahnya Hamid, wa dzalika, dan itu rumahnya Khalid. Nah, kemudian nah di sini Ibnu, ya. Ibnu Ammarin, ya, anak laki-lakinya Ammar adalah talibun, adalah seorang siswa. Nah, kemudian wabnu Yasirin tajirun, dan anak laki-lakinya Yasir adalah seorang pedagang. Nah, di sini penulis mulai mengenalkan kita dengan ini. Ya, mengenalkan kita dengan yang namanya hamzah wasol. Ya, ini, ya, hamzah ini disebut dengan istilahnya hamzah, ya, wasol. Hamzah wasol. Apa itu wasol? Ya, wasol itu berarti bersambung, ya. Jadi kaidahnya bagaimana hamzah wasol ini? Hamzah wasol ini adalah apabila dia berada di depan, ya, tidak ada yang mendahuluinya, begitu ya. Tidak ada yang mendahuluinya, maka dia dibaca terpisah seperti ini. Ibnu, ya, Ibnu Ammarin, Ibnu. Ya. Dan apabila dia berada di tengah-tengah kalimat seperti ini, ya, maka dia tidak dibaca. Jadi kita membacanya disambung begitu ya, wabnu langsung masuk kepada huruf ba yang disukun, wabnu. Nah, kalau wa ibnu bagaimana? Tidak masalah kalau mau dipisah wa ibnu. Nah, namun yang lebih fasih tentu saja ya wabnu seperti itu. Ini kalau berada di tengah kalimat. Tapi kalau dia berada di awal kalimat atau terpisah, ibnu. Nah, seperti itu ya. Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Seperti itu. Nah, di sini penulis mulai menyelipkan ya, menyelipkan beberapa tambahan faedah bagi kita. Ya, ini juga perlu kita ingat-ingat bersama terkait dengan kaedah pengucapan hamzah wasol. Jadi itu tadi intinya, kalau dia berada di awal tidak ada mendahulunya, maka dia dibaca ibnu.
Namun apabila dia berada di tengah kalimat seperti ini, maka dia disambung, ya hamzahnya tidak terbaca. Wabnu, wabnu. Nah, seperti itu. Demikianlah ma'asyiral muslimin, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.